Shalom. Shalom. Itu gaya lama. Halo, itu yang saya belajar tadi, saudara ya. Yang saya belajar adalah generasi muda, bukan shalom, tetapi halo semua. Dan saudara, saya kira saya berada di zaman yang salah. Melihat semua gemerlapnya acara ini, saudara, saya merasa minder dan merasa menyesal lahir terlalu cepat, saudara ya. Saya membayangkan kalau kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya masih bisa berdansa di mimbar ini, saudara ya. Nah, tapi saat sekarang ini hati masih mau, tetapi tidak mungkin lagi, sudah sekalian, sudah kadang-kadang gemetar juga kaki ini, saudara ya. Saudara, namun kita bersyukur. 43 tahun yang lalu pertama kali saya mengikuti sidang sinode dan terpilih menjadi sekretaris berbahasa Indonesia. Saudara, situasinya jelas kontras sekali. Nggak ada apa-apanya, saudara ya. Dan dari tahun ke tahun juga demikian. Sangat-sangat sederhana, tetapi puji Tuhan, hari ini kita boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan melalui berbagai macam teknologi yang maju. Kita bersyukur kita diberikan hak oleh Tuhan untuk menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara sekalian, pada saat ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya membayangkan tadi sebenarnya karena baik yang saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing, kita ada di sini, sebenarnya sangat tepat kalau Pendeta Peter Wongso ya yang berbicara. Online juga kan sama saja. Tapi baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Perbuatanmu ajaib. Kasih setiamu melampaui segala apa yang dapat kami pikirkan, Tuhan. Engkau menjawab doa hamba-hambamu dari sejak awal sampai saat ini jauh melampaui daripada apa yang didoakan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang empunya pelayanan di gereja ataupun sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia, yang sudah menyatakan anugerah demi anugerah di tengah-tengah pergumulan, kekurangan dan kelemahan sekalipun, namun rencanamu yang indah, benih yang baik yang telah tertabur sejak awal, itu dapat terlihat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun semua jemaat Tuhan, saudara-saudara kami di tempat mereka masing-masing. Satukanlah hati kami dalam ucapan syukur dan di dalam kerendahan hati untuk terus dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami, mengarahkan dan memperbaharui kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan, kitab suci kita, yang saya ambil dalam bagian Injil Yohanes pasalnya
yang ke-13. Tentu saja pasal yang tidak asing lagi bagi kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Yang saya akan bacakan dan akan ditampilkan yaitu mulai dari ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, yaitu Tuhan Yesus, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Saudara, betapa hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dalam tema yang diberikan pada saya, sebenarnya saya lebih cenderung dan lebih suka untuk berbicara ucapan syukur kita. Namun tema yang diberikan untuk 2 kali event kemarin dan hari ini adalah bersatu bersehati memuridkan. Saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, Gereja Kalam Kudus dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Tetapi dari cermin tema ini, kita dapat memahami bahwa keberadaan kita di sini melalui anugerah Tuhan itu adalah juga melalui penyangkalan diri, pengorbanan daripada pendiri kita. Saya bersyukur saya masih sempat mengenal, berjumpa dengan almarhum Dr. Andrew G. Tapi yang pasti, saya bisa menyaksikan dan tahu apa artinya pengorbanan dari Pendeta Peter Wongso, yang terus dengan visi dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang itu terwujud. Saya tidak dapat menyembunyikan arti pengorbanan dari almarhum Ruth Chandra, yang biasa dikenal dengan Ocie. Penyangkalan diri mereka, pengorbanan mereka, ketaatan mereka yang menyeluruh dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, yang saya khotbahkan kemarin, lebih daripada segala sesuatu, yang menganggap kehidupan sendiri pun tidak dapat dianggap berarti dibandingkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kita ada saat sekarang ini, saudara. Sehingga pada waktu menyebutkan untuk kita bersatu bersati memuridkan, kita dapat menyatakan bahwa inilah hasil dari proses itu.
Mungkin pada waktu yang lalu tren pemuridan belum seperti sekarang ini. Mungkin tidak ada program pemuridan seperti sekarang ini. Tetapi bukti nyata, tanpa program yang seperti itu, tapi dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, mewujudkan perintah Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah kita sekarang ini, sebagai buah-buah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semua. Demikian juga dengan segala hormat kepada Pendeta Albert Konania. Kerendahan hati beliau dalam menggumulkan seluruh pergumulan Kalam Kudus bersama-sama kita semua. Semuanya itu menjadi suatu teladan, saudara sekalian. Sehingga saya boleh mengatakan pada waktu kita berkata bahwa pemuridan bersatu bersati untuk memuridkan, saudara, bagi saya satu hal yang penting di antara segala sesuatu yang penting adalah pemuridan. Itu harus dimulai daripada kita menjadi murid. Jangan bicara memuridkan kalau kita belum menjadi murid. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama. Sejak kemarin saya telah mengajak kita merefleksikan, mengintrospeksi apa artinya menjadi murid Tuhan itu. Apakah benar kita telah menjadi murid? Mungkin kita mengerti banyak sekali saudara sekalian, tetapi masalahnya apakah kita telah melakukannya sebagai seorang murid? Kita mengerti kebenaran firman Allah. Kita mengerti berbagai macam teori. Tetapi saudara sekalian, teori adalah teori, praktisnya bagaimana? Realita kehidupannya bagaimana? Itu akan menunjukkan sebenarnya siapakah kita sebenarnya. Pada waktu kita sudah sekalian membaca kebenaran firman Tuhan tadi tentang Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dari konteks jauh Injil Yohanes jelas, saudara, menjadi murid Tuhan itu dimulai dalam suatu proses yang Yohanes menulis, yaitu bagaimana murid-murid yang pertama itu bertanya, di manakah Rabi tinggal? Mereka mengikut Yesus dan kemudian Alkitab mencatat mereka tinggal bersama dengan Yesus. Berarti saudara sekalian, seorang murid Tuhan Yesus itu adalah murid yang mengikut Yesus. Dan kita telah bahas kemarin itu dengan berat. Dalam jalan salib. Dan pada saat yang sama tinggal bersama dengan Dia. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tinggal di dalam Dia, maka dia akan berbuah banyak. Tanpa Dia, tanpa Tuhan Yesus, tanpa bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada apapun yang dapat kita lakukan. Maka kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya, itu adalah anugerah Tuhan. Dan pada waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, disitulah kita lihat teladan demi teladan yang kita perlu belajar. Dan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Menjadi murid adalah dalam keteladanan. Menjadi murid untuk memuridkan bukan dengan teori dan kepandaian, tapi dari keteladanan hidup. Dan itulah yang Yesus peragakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gengsi dan prestise. Yesus memperagakan, yaitu Dia mencuci kaki murid-muridnya. Saudara, bagi saya di sini jelas, ini bukan drama. Peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu bukan sandiwara, itu bukan suatu upacara. Dalam sejarah gereja, saudara sekalian, ada pergumulan-pergumulan tertentu yang mencoba menjadikan itu sebagai sakramen, mencuci kaki. Tetapi saudara sekalian, dengan hati yang perlu introspeksi,
upacara-upacara yang masih dilakukan di gereja, saya khawatir itu hanya sekedar seremoni, tetapi tidak ada makna seperti yang Yesus maksudkan. Tuhan Yesus, sudah sekalian, menunjukkan mencuci kaki murid-murid. Ini bukan apa yang terlihat, bukan, sudah sekalian. Tapi Tuhan Yesus mau di sini kita belajar, yaitu bagaimana kehidupan murid-muridnya untuk dapat meneladani Dia. Betapa indah Paulus berkata, sudah sekalian, jelas sekali, hendaklah dalam kehidupanmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil natur manusia seorang hamba, mengosongkan dirinya. Dan itulah Paulus katakan, sudah sekalian, yang bagi saya itu jelas sekali yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Aku telah memberi teladan. Aku adalah guru. Aku adalah Tuhan. Dan aku telah memberikan teladan itu. Apa artinya, sudah sekalian? Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, yang rela mengambil natur manusia dalam keterbatasan, yang rela meredakan diri, sudah sekalian. Saya melihat suatu analogi dan perbandingan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Pelayanan adalah harus kita menanggalkan natur kita yang lama dan mengenakan natur kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Teladan yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sangat jelas. Aku telah memberikan teladan. Ini aku Tuhan. Inilah aku guru. Yang rela mengosongkan diri. Tetapi sudah sekalian, pada saat sekarang ini kita mengerti dalam konteks-konteks pelayanan kita, saudara. Berbicara tentang pelayanan adalah sesuatu yang mungkin tidak populer dalam pemahaman seperti yang kita baca tadi di dalam Alkitab ini. Yang bukan secara seremoni. Mengapa? Dunia terlalu indah dalam tawarannya. Segala kemuliaan, segala puji-pujian di dalam pelayanan. Sehingga sudah sekalian, pelayanan menjadi dalam arti yang sebenarnya menjadi tidak populer. Mengapa? Ada slogan berkata, kami ada di sini untuk melayani Anda. Kita kenal slogan itu bukan? Kami ada di sini untuk melayani Anda. Realitanya bagaimana, saudara? Realitanya, sudah sekalian, adalah bicara tentang pelayanan, bicara tentang kerendahan hati. Tetapi sebenarnya sudah kita lebih suka disebutkan atau berada dalam posisi sebagai bos yang serakah dengan kehormatan, serakah dengan kedudukan, rakus dengan kepentingan diri dan kebutuhan kehidupan. Sehingga pelayanan itu menjadi kabur, saudara sekalian. Bagaimana kita bicara memuridkan, saudara? Kalau keteladanan yang Tuhan Yesus tunjukkan itu hanya menjadikan seremoni bagi kita dengan kerendahan hati melayani. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita adalah sebagai bos-bos yang serakah, memperebutkan kedudukan dan kekuasaan. Berlaku sewenang-wenang pada waktu mempunyai posisi dan mencari kepentingan sendiri. Bukan itu, sudah sekalian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan kehidupan murid, yaitu yang sama seperti Dia yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dari inner life, bukan di luar,
dari dalam ini, saudara sekalian, bukan yang tampak dalam action, dalam penampilan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Teladan Tuhan Yesus yang kita telah bahas kemarin dengan panjang lebar, saudara. Yang Tuhan Yesus berikan adalah bagaimana ketaatan sampai mati di kayu salib. Dan itu yang Tuhan Yesus mau daripada murid-muridnya. Untuk tetap dalam ketaatan di dalam mengikuti Dia. Bukankah Yesus Tuhan berkata kepada kita, saudara sekalian, dalam firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemarin kita sudah sebutkan, sudah sekalian, tentang melayani, mengikut aku, yang merupakan imperatif. Dan bagian ini jelas, tidak dapat menjadi muridku, yaitu salib. Saya katakan kemarin, itu adalah bukan pilihan. Salib, jalan salib, bukan optional, tetapi itu adalah wajib. Yang tidak mau menerima salib, itu berarti tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara sekalian, di sini kita dapat memahami, berarti saudara sekalian, orang percaya yang menyebut diri orang percaya perlu dipertanyakan, benarkah dia murid? Pertama kali orang Kristen disebut sebagai murid-murid Tuhan, disebut orang Kristen, yaitu pengikut Kristus di Antiokhia. Mengapa? Karena kehidupan mereka, lifestyle mereka itu terlihat dan orang bisa mengatakan itu pengikut Kristus. Lifestyle dari keteladanan, bukan daripada bicara, bukan. Dari kehidupan mereka, gaya kehidupan mereka, orang bisa mengenal itu adalah orang Kristen. Maka saya boleh mengatakan, saudara sekalian, dengan tegas, saudara sekalian, kita boleh menjadi anggota gereja, kita boleh menjadi dengan gelar gerejawi pendeta sekalipun, tetapi saudara sekalian, belum tentu kita dapat disebut sebagai murid. Kita boleh disebutkan, saudara sekalian, sebagai pelayan, tetapi belum tentu kita disebut dan layak disebut sebagai murid Tuhan, apapun jabatan kita di dalam gereja. Karena di sini ada imperatif yang kita belajar kemarin, adalah jalan salib yang bukan merupakan optional. Saudara bisa mengatakan kemungkinan, yaitu apakah ada contoh di dalam Alkitab tentang hal ini? Saudara, saya ingin melihat dan mengajak saudara melihat dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Di sini Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ini yang namanya murid, saudara sekalian. Seperti Paulus mengikuti Kristus. Dan murid yang mengikuti teladan yang benar itu, perhatikanlah mereka yang hidup itu sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini soal keteladanan yang sangat jelas. Namun, ayat 18 menjadi suatu peringatan bagi kita. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan,
bukan seteru Yesus Kristus, bukan. Seteru salib, bukan seteru Yesus Kristus. Dan ini dipahami saudara sekalian adalah orang-orang yang berada dalam jemaat. Tetapi keteladanan hidupnya saudara sekalian adalah keteladanan hidup yang tidak mau memikul salib. Dan dianggap salib itu kebodohan. Dianggap salib itu kehinaan. Dianggap salib itu kuno. Itulah yang disebut dengan musuh salib Kristus. Jadi jelas ada saudara sekalian. Charles Spurgeon pernah mengatakan saudara sekalian, dalam satu kutipan yang saya ambil di sini saudara, mengatakan satu kalimat yang bagus sekali untuk kita perhatikan. Dia mengatakan saudara sekalian tentang seperti ini. Seorang profesor agama yang di dalam gereja tetapi hidupnya adalah hidup yang tidak benar, tidak beribadah, maka dia adalah orang yang sangat disebutkan sebagai musuh daripada salib Kristus. Mereka adalah musuh daripada salib Tuhan Yesus. Demikian kutipannya itu. Professors of religion who get into the church and yet lead ungodly lives are the worst enemies that the cross of Christ has. They are the enemies of the cross of Christ. Jadi saudara siapa itu? Itu orang-orang yang pintar, itu orang-orang yang berkedudukan di dalam gereja, tetapi mempunyai kehidupan yang tidak menunjukkan keteladanan Kristus. Dan itulah musuh salib Kristus. Maka saya menantang kita sekalian sudah di tengah-tengah ucapan syukur kita, kalau pendiri-pendiri kita sudah memberikan teladan memikul, apa artinya memikul salib, menyangkal diri dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan sekalipun. Saudara sekalian, kita pun harus belajar yang sama. Jangan kalam kudus menjadi seteru daripada salib Kristus karena menginginkan kemuliaan, kehormatan, puji-pujian yang sia-sia daripada ketaatan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, saya boleh menyebutkan yaitu bahwa proses menjadi murid dan pemuridan, saudara sekalian, itu adalah suatu proses dan bukan pencapaian. Saya tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan itu panjang lebar, saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, pemuridan adalah suatu proses dan bukan pencapaian. Mengapa, saudara sekalian? Saya dalam perenungan saya mencatat, saudara sekalian, di sini. Apa artinya, saudara? Kalau itu disebutkan sebagai proses, maka itu berarti ada perjuangan yang menyangkut kerendahan hati, yang menyangkut usaha sehati, yang menyangkut sepenuh hati, yang menyebutkan keteguhan hati, yang bersikap hati-hati. Itu kalau kita tahu itu sebagai proses. Tetapi saudara sekalian, kalau pemuridan itu cenderung kepada pencapaian, maka apa yang kita sudah capai di sini menjadikan puas diri, lupa diri, tidak tahu diri, tinggikan diri, percaya diri yang palsu, membanggakan diri. Itulah kalau kita merasa puas dengan pencapaian. Wow, saya sudah akhirnya punya posisi.
Akhirnya saya menjadi pembesar gereja. Pelayan yang besar. Maka puas diri. Sudah sekalian, dengan tidak panjang lebar saya langsung menunjuk. Bukankah Tuhan Yesus menegur gereja yang merasa puas diri, aku tidak kekurangan apapun. Tuhan Yesus berkata, kamu buta, kamu miskin, kamu telanjang. Jangan puas diri dengan pencapaian yang ada dalam kalam kudus. Karena ini adalah proses yang terus-menerus perlu pembaharuan, sehingga pada generasi yang akan datang senantiasa ucapan syukur kepada anugerah Allah itu berlangsung terus pada generasi berikutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalam kudus dengan keteladanan, mulai daripada kita yang disebut tokoh-tokoh kalam kudus, untuk menjadi teladan dalam pemuridan. Ikutlah teladanku, kata Paulus, seperti aku mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah menyatakan kasih setiamu yang begitu luar biasa. Namun ya Tuhan, masih berkenan untuk mengingatkan kami supaya tidak menyimpang atau ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur, menasihati, mengarahkan kami, supaya kami jangan jadi seteru salib Kristus. Tapi Tuhan, jadikanlah kami semua murid Tuhan, yang berjalan di jalan salib dalam sikap taat dan setia sebagai teladan bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, baharui kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.